Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pemodelan oceanografi. Semoga dalam kondisi sehat dan semangat menjalani perkuliahan di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video kali ini, silahkan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai dengan jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi dalam pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Advanced Circulation atau disingkat ADCIRC. Dimana jika kita lihat dalam RPS, pertemuan kali ini adalah pertemuan minggu ke-14 dengan topik bahasan Advanced Circulation, dan referensi yang kita gunakan adalah dari Aquaveo Surface Water Modeling System ADCIRC. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang advanced circulation dan mahasiswa mampu mengidentifikasi input parameter dan boundary condition dalam model ADCIRC. Kita masuk ke advanced circulation atau ADCIRC. Seperti kita ketahui, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang ini terkait desain proses. Jadi dalam sebuah pemodelan itu perlu knowledge atau pengetahuan tentang teori dan juga experience. Jadi dalam memodelkan atau mendesain sesuatu, dalam hal ini adalah membuat model ADCIRC, itu juga perlu pengetahuan teori dan juga experience. Pasti nanti akan banyak sekali terjadi trial and error, sehingga sebuah desain itu atau pemodelan ADCIRC ini akan bisa menyerupai aslinya. Jadi pemodelan ADCIRC atau Advanced Circulation ini merupakan sistem komputer, program komputer untuk solving atau menyelesaikan time dependent, jadi free surface circulation and transport problem in 2 and 3 dimension. Jadi bisa dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Jadi sirkulasi bebas yang ada di permukaan air. Jadi bisa dimodelkan dari dalam bentuk 2 dimensi dan juga dalam bentuk 3 dimensi. Tapi kita tidak akan memodelkan dua-duanya, kita hanya memodelkan satu saja, yaitu 2 dimensi. Jadi ADCIRC ini bisa diaplikasikan untuk memprediksi storm surge atau banjir juga, and flooding. Kemudian untuk memodelkan tide and wind driven circulation, jadi pasang surut, kemudian sirkulasi yang dipengaruhi oleh angin. Kemudian ada larval transport studies, nearshore marine operation, dredging, and material disposal studies. Jadi itu yang lebih expert nanti kita akan membahas itu, tapi untuk pertemuan kali ini kita tidak akan membahas lebih jauh terkait itu. Kemudian untuk pemodelan ADCIRC atau step of modelingnya, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang site selection dan kita juga sudah membahas tentang meshing. Jadi untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang input parameternya, boundary condition, serta outputnya. Jadi ini bisa kita lewati terkait site selection, penentuan lokasi, kemudian terkait meshing juga kemarin sudah ada dijelaskan banyak jenisnya. Ada point, node, vertex, arc, dan polygon. Kemudian tipe-tipe mesh juga sudah dijelaskan, ada patch, ada paving. Kemudian, nah ini untuk yang pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ini. Jadi ADCIRC model control. Jadi ketika model ini hendak di running atau disimulasikan, nah itu ada namanya ADCIRC model control. Jadi menu di sana macam-macam. Ada general, itu untuk setting atau pengaturan awalnya secara general. Apakah kita mau memodelkan secara 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Kemudian ada timing, file, tidal atau harmonic
kemudian wind dan sediment option. Kemudian untuk input parameter di model control ini, jadi dalam pembuatan model diperlukan beberapa parameter agar model yang akan disimulasikan dapat menyerupai kondisi perairan yang sebenarnya. Adapun parameter yang dapat diinput yaitu kedalaman perairan atau bathymetry. Data bathymetry digunakan agar mesh yang kita buat memiliki nilai Z atau nilai kedalamannya. Jadi tidak hanya koordinatnya X dan Y, tapi ada kedalamannya, nilai Z-nya. Kemudian konstanta Pasut atau tidal harmonic constituent. Jadi sebagian besar konstanta Pasut banyak digunakan pada model EDSIR baik diurnal maupun semi-diurnal. Dengan data ini kita dapat menjalankan model menyerupai kondisi pasang surut aslinya pada perairan tersebut. Kemudian parameter angin. Jadi EDSIR dapat memodelkan dan menghitung kecepatan dan tekanan anginnya. Kemudian itu tadi terkait sedimen. Nah, jadi SMS dapat memodelkan transport sedimen yang diakibatkan oleh arus. Nah, ini nanti kita tidak memasukkan parameter-parameter ini. Kemudian untuk waktu timing, nah ini untuk menentukan durasi model EDSIR yang akan kita buat. Ada beberapa waktu yang perlu diperhatikan. Jadi ada RAM function value merupakan nilai periode simulasinya. Jadi ketika running itu berapa hari. Kemudian reference time, jadi menentukan konstanta Pasut yang digunakan itu lebih awal atau lebih lambat dari waktu mulainya simulasi. Kemudian ada start day, itu ketika mulai simulasinya hari apa. Kemudian time step-nya, nah jadi intervalnya itu berapa menit atau berapa detik sekali. Kemudian ada runtime, total panjangnya waktu simulasi yang dijalankan, dan end time. Jadi tadi ada start day dan end time, waktu ketika simulasi seharusnya selesai. Kemudian yang terakhir ada namanya kondisi batas atau boundary condition, merupakan batasan wilayah model agar model menyerupai kondisi aslinya. Contoh yang termasuk boundary condition adalah batasan darat dan batas laut. Jadi kalau ketika kita hendak mensimulasikan pasti ada batasannya agar seperti perairan sesungguhnya. Jadi ada batas laut dan ada batas darat sehingga modelnya tidak overload atau tidak keluar dari area yang sudah kita modelkan. Kemudian untuk bathymetry, nah data kedalaman perairan untuk perairan Indonesia dapat diunduh pada situs-situs berikut. Jadi ada situsnya BIG yaitu di tide.big.go.id/demnas. Kemudian ada yang dari IHO atau seluruh Indonesia itu di gapco.net. Nah, jadi untuk bathymetry sendiri bisa dibuat menjadi scatter data, bentuknya poin nilai yang memiliki atau poin yang memiliki nilai Z. Jadi bentuknya seperti yang gambar sebelah kiri merah itu. Kemudian ada yang bisa dibuat kontur data. Nah, jadi memiliki warna kedalaman yang berbeda-beda. Kemudian terkait konstanta harmonik pasang surut. Jadi untuk data ini digunakan dalam model sebagai parameter pasang surut menyerupai pasang surut sebenarnya. Jadi konstanta yang digunakan yaitu K1O1 M2S2. Nah, ini sama dengan konstanta Pasut yang selalu kita pelajari, yang telah kita pelajari. Jadi ketika kita punya nilai ini kita bisa langsung memasukkannya, tapi ketika kita tidak punya, kita bisa menggunakan versi defaultnya atau versi standarnya yang terdapat di folder LibreOffice. Jadi folder bawaannya dari software ini. Nah, jadi bisa dilihat nantinya kalau di folder bawaannya itu sudah ada nilai amplitudenya, fasenya untuk K1, O1, M2, S2.
Kemudian untuk timing atau waktu, jadi merupakan waktu yang dibutuhkan selama pembuatan model. Nah, tadi sudah dijelaskan, masuk ke tab yang kedua di Insert Model Control setelah General, itu ada namanya timing. Nah, ini untuk simulasi atau kontrol waktunya untuk sebelum diproses. Kemudian ada namanya tadi boundary condition atau kondisi batas. Nah, secara default atau secara standar tanpa kita ubah, maka dalam sebelum memodelkan itu boundary type-nya atau tipe boundary-nya itu adalah unassigned. Jadi tidak ada boundary-nya setiap garis yang kita buat atau setiap mesh yang kita buat. Nah, kita perlu merubahnya di software sebelum kita mulai memodelkannya atau running simulasinya. Nah, apakah bisa dirubah menjadi mainland, apakah bisa dirubah menjadi island, daratan, pulau, kemudian normal flow, normal wave radiation, mainland barrier, kemudian interior wear, pipe wear, kemudian ada namanya zero normal velocity gradient. Nah, di sini bisa kalian baca deskripsi setiap boundary-nya, dan ada juga boundary ocean. Nah, jadi biasanya untuk yang standar kita menggunakan mainland dan juga ocean untuk kondisi batasnya. Jadi daratan dan juga lautan. Nah, jadi sebagai contoh di sini ada mainland boundary itu berwarna coklat. Kemudian ada namanya ocean boundary itu warnanya biru, dan island boundary itu warnanya hijau. Nah, jadi setiap boundary memiliki warna masing-masing. Nanti bisa kalian coba, dan setiap polyline atau setiap art yang kita buat itu perlu diberikan boundary conditionnya. Nah, ini juga ada contoh lain, ada mainland boundary, ada ocean boundary. Kemudian terkait output, jadi setelah kita men-setting itu semua, nah kita masuk ke output. Jadi sebelum mulai di running, disimulasikan, jadi ada namanya output. Jadi sebuah model yang telah selesai diproses running dapat disimulasikan dalam animasi bergerak dalam sebuah video.av yang menampilkan proses dari setiap time step. Nah, jadi bisa berbentuk video, tapi sebelum masuk ke video tersebut proses running, nah itu ada pemilihan file. Jadi output model Insert biasanya berupa file Fort63 dan Fort64. Jadi Fort63 itu merupakan water surface at each node. Jadi ada nilainya setiap node. Kemudian Fort64 itu merupakan velocity component at each node. Nah, jadi kecepatannya itu di Fort64 setiap node. Nah, ini yang kita pilih ketika hendak di running. Jadi pilihannya ada banyak, tidak hanya Fort63 dan Fort64, tapi untuk mensimulasikan awal kita memilihkan Fort63 dan Fort64. Nah, contohnya adalah di gambar sebelah bawah ini. Jadi bentuknya adalah animasi bergerak dalam video AV.av. Nah, jadi setelah kita running, nanti hasilnya akan seperti gambar ini atau video animasi ini. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.